Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek UAS Praktikum Struktur Data dan kami mengambil studi kasus tentang sekolah. Jadi, selamat menonton semuanya. Kami dari kelompok 4 berdedikasi untuk membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah yang sesuai. Memahami betapa pentingnya keputusan ini dalam menentukan masa depan pendidikan mereka. Sebagai upaya kami untuk memberikan bimbingan yang efektif, kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah kode program yang membantu siswa dalam proses ini. Dalam melakukan kode program ini, kami melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan sekolah. Kami mempertimbangkan minat siswa dalam beberapa mata pelajaran, bakat yang dimiliki, dan kesesuaian dengan program pendidikan tertentu. Kami berusaha untuk mengembangkan algoritma yang dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dan akurat dengan kebutuhan siswa. Kami berharap bahwa menggunakan kode program ini, siswa dapat mengidentifikasi jurusan sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Solusi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi siswa dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Kami berupaya membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka dan meraih kesuksesan dalam pendidikan mereka di sekolah. Halo, saya Anisha Dukerani akan menjelaskan bab 2 yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama, ada keterbatasan pengetahuan. Siswa seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan tentang berbagai jurusan sekolah yang tersedia. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami kurikulum, mata pelajaran, dan peluang karir yang terkait dengan setiap jurusan. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam membuat keputusan yang informasional. Yang kedua, ada minat yang beragam. Setiap siswa memiliki minat yang unik, baik dalam hal mata pelajaran, bidang studi, atau aktivitas di luar sekolah. Memahami minat pribadi mereka dan mencari jurusan sekolah yang sesuai dengan minat tersebut bisa menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Lalu yang ketiga, bakat yang berbeda-beda. Selain minat, siswa juga memiliki bakat yang beragam. Beberapa siswa mungkin memiliki bakat di bidang matematika atau sains. Sementara yang lain mungkin memiliki bakat dalam seni atau bidang sosial. Identifikasi dan mempertimbangkan bakat ini dalam pemilihan jurusan sekolah menjadi penting untuk memastikan siswa dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, kompleksitas pilihan. Ada banyak pilihan jurusan sekolah yang tersedia bagi siswa, yang dapat membuat mereka bingung dan sulit untuk mempersempit pilihannya. Menyaring opsi-opsi ini dengan mempertimbangkan minat dan bakat, individu siswa dapat menjadi tugas yang menantang. Dan yang terakhir, kelima, ada dampak keputusan jangka panjang. Keputusan dalam memilih jurusan sekolah memiliki dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan karir siswa. Keputusan yang tidak dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketidakterlibatan, atau bahkan perubahan jurusan di tengah jalan. Penting bagi siswa untuk membuat keputusan yang terinformasi dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, kami bertujuan untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam bentuk kode ini. Solusi ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami minat dan bakat mereka, mengeksplorasi pilihan jurusan sekolah yang sesuai, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat. Sekian, terima kasih. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan kode C++ ini? Tujuannya adalah membantu siswa dalam memilih jurusan. Kode ini dirancang untuk membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan dan rekomendasi berdasarkan minat dan bakat siswa sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Mempercepat proses pemilihan jurusan. Dengan menggunakan kode ini, diharapkan siswa dapat mempercepat proses pemilihan jurusan sekolah. Kode ini juga dapat mengidentifikasi jurusan-jurusan yang relevan dengan minat dan bakat siswa secara efisien, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencari informasi secara manual, memberikan informasi yang akurat. Kode ini dikembangkan dengan menggunakan algoritma yang menggabungkan informasi minat dan bakat siswa dengan profil jurusan yang tersedia. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi yang akurat dan relevan sehingga siswa dapat mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan potensi mereka.
meningkatkan kepuasan dan keterlibatan siswa. Dengan adanya bimbingan dan rekomendasi yang tepat, diharapkan siswa dapat merasa lebih puas dengan pilihan yang mereka ambil. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar, proses mengajar, dan minimalkan risiko penggantian jurusan yang tidak diinginkan. Mendukung mengambil keputusan yang terinformasi. Kode ini dirancang untuk membantu siswa dalam mengambil keputusan yang terinformasi dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka diharapkan dari jurusan mereka pilih dan bagaimana hal tersebut dapat mengarah pada pengembangan karir di masa depan. Mengoptimalkan potensi siswa. Dengan memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat, diharapkan siswa dapat mengoptimalkan potensi mereka dalam belajar yang berkembang di bidang yang mereka minati. Kode ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan jurusan yang dapat fasilitasi pertumbuhan dan kesuksesan mereka di masa depan. Dengan tujuan-tujuan ini, pembuatan kode C++ yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dalam proses pemilihan jurusan mereka di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau penjelasan urgensi terkait dari pengembangan kode C++ yang telah kelompok kami buat. Manfaat yang pertama yaitu membantu siswa dalam memilih jurusan yang lebih tepat. Kode ini memberikan manfaat bagi siswa dalam memilih jurusan sekolah yang lebih tepat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan bimbingan dan rekomendasi yang diberikan oleh kode ini, siswa dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memilih jurusan sesuai dengan potensi mereka. Jadi nanti program ini akan meminta inputan dari siswa berupa minat dan bakat mereka. Lalu output yang dihasilkan oleh program ini adalah rekomendasi jurusan yang bergantung pada inputan siswa tersebut. Manfaat yang kedua yaitu mempercepat proses pemilihan jurusan. Kode ini mempercepat proses pemilihan jurusan sekolah bagi siswa. Dengan menggunakan algoritma pencocokan yang efisien, kode ini dapat dengan cepat menganalisis minat dan bakat siswa, serta mencocokkannya dengan profil jurusan yang tersedia. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan siswa untuk mencari informasi secara manual. Manfaat yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi yang akurat. Kode ini memberikan manfaat berupa rekomendasi jurusan yang akurat dan relevan. Dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa, kode ini dapat mengidentifikasi jurusan-jurusan yang sesuai dan memberikan satu pemahaman yang lebih baik tentang pilihan yang tersedia bagi mereka. Lalu manfaat yang keempat yaitu mengoptimalkan potensi siswa dalam belajar dan berkembang. Kode ini memiliki manfaat dalam mengoptimalkan potensi siswa dalam belajar dan berkembang di bidang yang mereka minati. Dengan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, siswa dapat fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dan memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Dengan adanya program ini juga memberikan manfaat bagi guru konseling, karena mereka dapat memberikan arahan dan saran-saran yang positif pada siswa untuk masa depannya. Nah, dengan manfaat-manfaat ini, pengembangan kode C++ ini memberikan kontribusi positif dalam membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta meningkatkan kepuasan, keterlibatan, dan kesuksesan siswa di masa depan. Ini adalah penjelasan kode program. Library yang kita gunakan ini diantaranya ada IOStream, vector, unordered map, algorithm, dan edit. Dengan mengimpor library di atas, kita dapat menggunakan berbagai fitur dan struktur data yang disediakan oleh C++ untuk mengimplementasikan program yang membantu siswa dalam memilih jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat mereka. IOStream di sini adalah library yang digunakan untuk operasi input-output standar dalam C++. Digunakan untuk menampilkan pesan dan menerima input dari pengguna melalui chain atau cout. Vektor adalah library yang menyediakan struktur data vektor yaitu array dimensi. Vektor ini memungkinkan kita untuk menyimpan sejumlah elemen dalam urutan yang terdefinisi dan mengakses elemen-elemen dengan mudah. Selanjutnya ada unordered map, ada library yang menyediakan struktur data unordered map yang itu kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak terurut. Unordered map memungkinkan kita untuk mencari nilai yang terkait dengan kunci tertentu
dengan efisiensi tinggi. Berikutnya ada library algorithm, adalah library yang menyediakan berbagai fungsi algoritma umum seperti find yang digunakan dalam kode tersebut untuk mencari elemen dalam range dari sebuah kontainer. Kemudian ada library queue, ada library yang menyediakan struktur data queue, yaitu antrian queue. Antrian queue memungkinkan kita untuk memasukkan elemen baru di satu ujung antrian dan menghapus elemen yang di ujung lain sesuai dengan prinsip pivot first in first out. Berikutnya, dengan menggunakan struktur data mayor dan student, kita dapat menyimpan informasi terkait jurusan dan siswa dengan cara yang terstruktur. Setiap objek mayor memiliki satu jurusan dengan nama, minat, dan bakat terkait, sementara setiap objek student memiliki satu siswa dengan nama, minat, dan bakat yang dipilih oleh siswa tersebut. Dalam kode utama, kita menggunakan struktur data ini untuk menyimpan informasi jurusan-jurusan dan siswa-siswa. Nah, mayor di sini adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan jurusan. Setiap objek mayor memiliki 3 atribut, yaitu name, tipe string yang menyimpan nama jurusan, interest yaitu tipenya vektor int adalah vektor yang menyimpan kode minat yang terkait dengan jurusan tersebut. Kemudian ada talent, tipenya vektor int adalah vektor yang menyimpan kode bakat yang terkait dengan jurusan tersebut. Kemudian ada struktur student, adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan siswa. Setiap objek student memiliki 3 atribut, yaitu nama atau name, menyimpan nama siswa. Kemudian interest adalah vektor yang menyimpan kode minat yang dipilih oleh siswa, dan talent adalah vektor yang menyimpan kode bakat yang dipilih oleh siswa. Berikutnya adalah dengan menggunakan fungsi add mayor, kita dapat menambahkan jurusan-jurusan ke dalam mayor dengan menyediakan informasi seperti nama, minat, dan bakat. Terkait hal ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses informasi jurusan dengan efisien saat melakukan pemrosesan dan pemilihan jurusan berdasarkan minat dan bakat. Add mayor adalah fungsi yang memiliki 4 parameter. Parameter pertama yaitu mayor code, adalah kode unik yang digunakan sebagai kunci untuk mengidentifikasi jurusan dalam unordered map. Parameter kedua yaitu mayor name, adalah nama jurusan yang akan ditambahkan. Parameter ketiga interest adalah vektor yang berisi kode minat terkait dengan jurusan tersebut. Parameter keempat adalah talent, yaitu vektor yang berisi kode bakat terkait dengan jurusan tersebut. Dalam fungsi add mayor ini, kita membuat sebuah objek mayor yang akan mempresentasikan jurusan yang akan dinamakan. Kemudian kita mengisi atribut-atribut objek mayor dengan nilai-nilai yang sesuai berdasarkan parameter yang diberikan. Selanjutnya kita memasukkan objek mayor ke dalam unordered map mayor. Kunci dalam mayor ini adalah mayor code yang merupakan kode unik untuk jurusan tersebut. Dengan menggunakan kunci ini, kita dapat mengakses jurusan dengan mudah dan cepat. Kemudian dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti validate interest choice dan validate talent choice, kita dapat melakukan validasi terhadap pilihan minat dan bakat siswa yang dimasukkan oleh pengguna. Hal ini membantu memastikan bahwa input yang diterima sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sehingga program dapat berjalan dengan benar dan menghasilkan rekomendasi jurusan yang akurat berdasarkan minat dan bakat siswa. Fungsi valid interest, fungsi ini tuh bertugas untuk memvalidasi pilihan minat siswa. Fungsi ini itu tidak dapat menerima parameter dan mengembalikan sebuah bilangan bulat. Fungsi ini menggunakan sebuah loop while untuk terus meminta input sampai input yang valid diberikan. Di dalam loop, pertama-tama kita menggunakan cin untuk membaca input dari pengguna. Kemudian kita melakukan 2 jenis validasi. Pertama, kita memastikan bahwa input adalah sebuah bilangan bulat dengan menggunakan operator tanda seru itu. Fungsi cin, jika input tidak berupa bilangan bulat, kita mengeluarkan pesan pilihan tidak valid dan memberikan buffer input dengan cin clear, cin ignore. Jadi jika input adalah bilangan bulat, kita memeriksa apakah input adalah -1 atau berada di antara 1 dan 7. Jika tidak, kita juga mengeluarkan pesan pilihan tidak valid dan memberikan buffer input. Kembali lagi memilih. Jika input valid, kita mengembalikan input tersebut. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat memeriksa bahwa pilihan minat siswa yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka yang valid, yaitu -1 atau angka 1 dan 7. Sedangkan untuk fungsi valid talent choice, fungsi ini tuh memiliki fungsi dan perilaku yang serupa dengan function valid interest choice, tetapi difokuskan pada pilihan bakat siswa. Fungsi ini tidak memiliki parameter dan mengembalikan sebuah bilangan bulat. Fungsi ini juga tidak menerima parameter. Fungsi ini menggunakan loop while melakukan validasi input dan mengembalikan nilai yang valid jika terpenuhi, sama seperti pada fungsi valid interest choice. Tapi bedanya di sini tuh range-nya -1 atau berada di antara 1 dan 9.
jika input valid kita mengembalikan bukti tersebut. Dengan menggunakan fungsi itu kita dapat memastikan bahwa pilihan bakat siswa yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka-angka yang valid, yaitu -1 atau angka antara 1 dan 9. Kemudian dengan menggunakan fungsi ini kita dapat memperoleh jurusan berdasarkan minat dan bakat siswa. Rekomendasi ini berdasarkan pada pencocokan antara minat dan bakat siswa dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh jurusan yang telah ditambahkan sebelumnya menggunakan fungsi mayor. Fungsi recommended mayor ini bertanggung jawab untuk merekomendasikan jurusan berdasarkan minat dan bakat. Fungsi ini menerima parameter student yang merupakan objek dari struktur data student yang menyimpan informasi tentang siswa. Fungsi ini mengembalikan sebuah vektor yang berisi kode jurusan yang direkomendasikan untuk siswa. Pada awal fungsi kita membuat vektor kosong bernama recommended mayor yang akan digunakan untuk menyimpan jurusan-jurusan yang direkomendasikan. Selanjutnya, kita melakukan pencocokan dengan jurusan-jurusan yang ada dalam unordered map mayor menggunakan loop for. Di dalam loop kita menginisialisasi dua variabel, yaitu matched interest dan matched talent. Dengan nilai awal 0, variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah minat dan bakat siswa yang cocok dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh jurusan. Selanjutnya, kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui minat siswa yang tersimpan dalam student interest. Di dalam loop, kita memeriksa apakah minat siswa interest terdapat dalam minat jurusan. Jika iya, maka jumlah minat yang cocok akan ditambah 1. Setelah itu, kita melakukan hal yang sama untuk bakat siswa. Kita menggunakan loop for untuk iterasi melalui bakat siswa yang tersimpan di dalam student talent. Setelah selesai mencocokkan minat dan bakat siswa dengan minat dan bakat jurusan, kita memeriksa apakah terdapat minat dan bakat yang cocok. Jika iya, artinya siswa memiliki minat dan bakat yang cocok dengan jurusan tersebut dan kode jurusan akan ditambahkan ke dalam vektor recommended mayor. Setelah selesai melakukan pencocokan dengan semua jurusan, kita mengembalikan vektor recommended mayor yang berisi kode jurusan yang direkomendasikan oleh siswa. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat memperoleh rekomendasi jurusan berdasarkan minat dan bakat siswa. Rekomendasi ini didasarkan pada pencocokan antara minat dan bakat siswa dengan minat dan bakat yang dimiliki jurusan-jurusan yang telah ditambahkan sebelumnya menggunakan fungsi add mayor. Berikutnya kepada function main. Dengan menggunakan function ini kita dapat memperoleh rekomendasi jurusan berdasarkan minat dan bakat. Rekomendasi ini didasarkan pada pencocokan antara minat dan bakat siswa dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh jurusan-jurusan yang telah ditambahkan sebelumnya menggunakan function add mayor. Nah, fungsi mayor ini bertugas untuk memasuk pada program utama. Dalam fungsi ini kita mulai dengan mencetak pesan selamat datang dan deskripsi program. Kemudian kita meminta pengguna untuk memasukkan jumlah siswa yang akan diinputkan. Setelah itu kita memberikan new line karakter dengan menggunakan kode. Nah, fungsinya itu ini ya. Kita itu kan pertama-tama dalam fungsi ini kita akan mulai mengecek mencetak pesan selamat datang dan deskripsi program. Nah, kemudian kita itu akan memasukkan jumlah siswa yang diinputkan. Setelah itu membersihkan new line karakter dengan menggunakan chain ignore, menghindari masalah pembaca getLine setelah chain. Selanjutnya kita membuat sebuah vektor bernama student dengan ukuran yang sama dengan jumlah yang dimasukkan pengguna. Menggunakan loop for. Nah, terus dalam loop kita mengambil input nama siswa menggunakan getLine dan masukkannya ke dalam student name. Nah, berikutnya proses ini akan berlanjut hingga pengguna memasukkan -1 untuk mengakhiri pilihan minat. Setelah itu kita melakukan hal yang sama tapi menggunakan fungsi validate talent choice. Nah, setelah memilih fungsi-fungsi ini, setelah memilih pilihan bakat siswa, kita juga akan jika pilihan bukan -1 maka pilihan akan ditambahkan ke dalam sebuah talent choice. Selanjutnya kita melakukan proses rekomendasi jurusan berdasarkan minat dan bakat siswa dari antrian menggunakan loop while. Di dalam loop kita mengambil siswa pertama dari antrian menggunakan student queue front, kemudian menghapusnya dari antrian menggunakan student queue pop. Nah, selanjutnya kita memanggil fungsi recommended mayor untuk merekomendasikan jurusan berdasarkan minat dan bakat siswa.
Hasil rekomendasi disimpan dalam vektor recommended mayor. Terakhir, kita menampilkan hasil rekomendasi kepada pengguna menggunakan loop form. Jika tidak ada jurusan yang direkomendasikan, setelah itu mencetak pesan bahwa tidak ada jurusan yang direkomendasikan. Setelah selesai menampilkan hasil rekomendasi untuk siswa saat ini, proses ini akan berlanjut untuk siswa-siswa berikutnya dalam antrian. Setelah loop while selesai, program selesai dan main mengembalikan nilai 0. Dengan menggunakan fungsi main ini, program akan menjalankan algoritma yang telah dijelaskan sebelumnya untuk meminta input siswa, merekomendasikan jurusan, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Ini adalah outputnya ya. Jadi pertama-tama si pengguna ini akan memasukkan jumlah siswa yang ingin inputkan. Misal kita contohnya John Doe. Pilihan kita masukkan pilihan minat siswanya, di mana kita masukkan 1 dan 2 yaitu matematika dan program. Pilihan bakat siswa merupakan. Nah, kemudian kita memilih bakat siswa. Kita memilih 1, 2, 3, yaitu kemampuan analis, problem solving, dan kemampuan logika. Hasil rekomendasi jurusan dari sistem ini untuk siswa John Doe ini, jurusan yang direkomendasikan itu adalah informatika dan teknik. Itu adalah contoh dari outputnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu dalam penelitian ini telah diimplementasikan sebuah program bimbingan konseling yang dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Program ini menggunakan struktur data yang terorganisir, pencocokan minat dan bakat, dan serta rekomendasi yang diberikan pada siswa. Dengan program ini, siswa itu dapat dengan mudah memasukkan minat dan bakat mereka sebagai input, kemudian menerima rekomendasi jurusan yang relevan. Program ini juga memberikan solusi yang efektif dalam membantu siswa untuk menguasai atau dalam mengatasi dilema. Dalam mengatasi dilemanya dalam memilih suatu jurusan kuliah yang seringkali menjadi keputusan yang penting dalam kehidupan akademik mereka. Jadi program bimbingan konseling ini dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi siswa yang mengidentifikasi jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Secara keseluruhan, program bimbingan konseling ini memberikan kontribusi yang berharga dalam mendukung siswa dalam memilih jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat mereka. Segitu saja penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.